Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang penting, yaitu tentang gerakan literasi dan minat baca. Di era yang serba digitalisasi ini, tentu diperlukan peran kolaboratif antara lembaga pemerintahan dan juga lembaga eksternal untuk menciptakan masyarakat yang literat dan berpikiran terbuka. Dan juga literasi hari ini bukan hanya tentang kemampuan kita untuk baca tulis, tetapi kemampuan kita untuk mempertahankan minat baca kita pada buku. Oleh karena itu, saya sapa narasumber. Kali ini sudah bersama saya ada Bapak Didik Yudo Utomo sebagai Store Manager Gramedia Gorontalo, dan ada Ibu Lia Syarif sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, untuk pertanyaan pertama kita mulai. Saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu ya, nanti bisa dibagi. Menurut Bapak dan Ibu dari pandangan masing-masing, kira-kira minat baca dan kondisi literasi yang ada di Indonesia atau khususnya ada di Gorontalo ini seperti apa? Mungkin pertama kita ke Bapak Didik dulu, silakan Pak. Ya, menjawab dari ini ya, kegelisahan kita tentang minat baca atau literasi yang ada di Gorontalo khususnya. Nah, ini salah satu upaya kami untuk mencoba untuk meningkatkan literasi khususnya masyarakat Gorontalo. Nah, ini sudah kami lakukan sebenarnya dari tahun lalu bersama Ibu Lia juga di Perpustakaan Kota Gorontalo. Jadi pada saat itu kita bertemu dan mengetahui bahwasannya tingkat literasi di Kota Gorontalo khususnya ini ya mohon maaf agak sedikit rendah. Nah, menjawab itu saya berinisiasi untuk mengajak berkolaborasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk membuat sebuah gerakan literasi agar apa yang kita lakukan ini bisa meningkatkan ya sedikitnya literasi di Kota Gorontalo ini bisa meningkat lah gitu. Kalau dari Ibu sendiri, kira-kira sebagai kepala perpustakaan ya, dan pasti mengetahui persis kondisi di Gorontalo seperti apa tentang literasi, bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Berbicara literasi, sebagaimana kita tahu bahwasanya literasi adalah keterampilan, kemampuan individu dalam bagaimana mereka mengetahui apa yang ilmu-ilmu yang perlu diketahui. Di Gorontalo, setiap tahun di Kota Gorontalo dan semua daerah, kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai arahan daripada Perpustakaan Nasional itu melaksanakan penilaian indeks, di mana ada 2 indeks yang dilakukan penilaian oleh Perpustakaan Nasional, yaitu indeks literasi pengetahuan masyarakat, indeks pengetahuan literasi masyarakat, dan indeks kegemaran membaca. Ada 2 indeks. Jadi kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setiap tahun itu dinilai, dan berdasarkan hasil penilaian perpustakaan berdasarkan indeks ini, Kota Gorontalo itu masih sangat rendah. Di mana kondisi yang ada di Kota Gorontalo sendiri masih jauh dari kata baik. Kita masih sangat rendah dalam minat baca masyarakat. Tapi indikator penilaian itu seperti apa Ibu sampai ditemukan indeksnya itu? Oke, indikator penilaian yang dilakukan oleh Perpusnas adalah yang pertama adalah kunjungan daripada pemustaka untuk mendatangi perpustakaan sendiri. Memang mungkin sebentar kita akan berkembang, nanti kita apa saja sih yang sebenarnya yang menjadi permasalahan. Tapi pada umumnya adalah indikator yang digunakan oleh Perpusnas sendiri adalah kunjungan pemustaka ke perpustakaan daerah. Ya, saya beralih lagi ke Pak Didik ya. Kira-kira kalau dari Gramedia sendiri, Gramedia kan sudah lama jadi bagian dari literasi di Indonesia. Tapi apa sebenarnya visi utama dan apa saja program yang kira-kira unggulan dari Gramedia untuk meningkatkan literasi di Gorontalo khususnya? Ya, visi besar Kompas Gramedia ini mengikuti visinya negara juga sih sebenarnya ya, ikut mencerdaskan masyarakat Indonesia ya, itu visi besarnya. Jadi kita Gramedia yang bergerak di bidang
retail buku, penerbitan dan distribusi juga penjualan buku-buku. Nah, kita mencoba untuk menjangkau pendistribusian buku-buku ini agar masyarakat sampai ke seluruh pelosok daerah itu bisa memperoleh buku-buku. Nah, salah satunya kita lakukan hal seperti ini agar semua masyarakat itu bisa mendapatkan buku-buku atau bacaan yang mereka inginkan gitu, yang mereka senangi. Minimal mereka tuh senang membaca dulu, ya itu harapan kita. Mungkin harapan kita bersama ya. Tapi kan Pak, toko buku Gramedia kan kita tahu hanya ada satu ya Pak. Kira-kira bagaimana pendistribusian itu hingga sampai ke daerah-daerah di Gorontalo? Kalau untuk di Gorontalo, Provinsi Gorontalo khususnya pasti masih ada satu. Nah, inilah bagian dari upaya kami membuat sebuah gerakan literasi. Ini sudah kami lakukan juga dari tahun lalu, ya. Jadi kami menggandeng perpustakaan daerah, kota dan kabupaten-kabupaten. Kami namakan ini roadshow gerakan literasi, ya roadshow gerakan literasi. Kota ini yang pertama. Tahun lalu juga yang pertama, ini kota yang pertama kita coba jemput bola. Jadi kami Gramedia yang jemput bola melalui kolaborasi dengan perpustakaan-perpustakaan di daerah. Kita buat pameran, bazar, buku-buku yang harga terjangkau, yang bisa dijangkau oleh masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Nah, itu kita ada di kota, terus setelah ini kita nanti akan ke kabupaten-kabupaten. Ya, jadi di mana ada perpustakaan daerah, nanti kita hadir juga di sana. Berarti jadi ini programnya yang baru? Maksudnya program yang akan dilaksanakan oleh Gramedia di tanggal berapa itu Pak? Ini kita menyesuaikan ya, karena di sini yang pertama ini di bulan Mei, tepatnya hari ini tanggal 14 nanti sampai ya lebih kurang 2 minggu. Nanti ada jeda, kita 2 minggu kemudian bulan Juni, tepatnya pertengahan bulan Juni, kita akan hadir di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Kota Limboto. Di Kota Limboto. Ya, kalau untuk kegiatan itu sendiri, kira-kira apa saja rangkaian kegiatannya? Dikhususkan untuk apa? Untuk siapa begitu Pak? Nah, untuk menarik minat juga ya, menarik minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan juga pameran kita yang ada di perpustakaan-perpustakaan ini, kita buat serangkaian kompetisi, ya, kompetisi khususnya untuk anak-anak sekolah. Nah, tahun ini kita ada 4 kompetisi yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kompetisi mewarnai Mamma Mia. Jadi kita mencoba buat lomba mewarnai untuk anak-anak TK, tapi bersama mamanya. Nah, nanti kita akan mau coba lihat kekompakan si anak dengan si ibu untuk melengkapin kegiatan mewarnai di sebuah kertas, mewarnai, menempel, menggunting dan menempel gitu. Jadi itu akan terjadi interaksi antara si ibu dan si anak. Nah, untuk menyelesaikan kompetisi itu. Nah, itu yang pertama. Terus ada juga yang untuk tingkat SD-nya, mewarnai untuk tingkat SD. Nah, tingkat SD mungkin agak sudah lebih mandiri ya, lebih mandiri, jadi mereka sendiri. Lalu nanti ada juga kita, nah ini kita diskusi juga dengan beberapa teman-teman, komunitas dan lainnya, untuk mencoba menggabungkan literasi dengan budaya gitu. Nah, karena saya juga baru tahu di Gorontalo ini budayanya itu bertutur. Jadi kayak saya coba untuk membuat kompetisi bertutur. Ya, bertutur, kita mau coba melihat potensi-potensi siswa-siswa saat ini yang pintar bertutur. Itu untuk anak SD juga? Untuk anak SD, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, satu lagi yang terakhir itu kita coba untuk yang umum. Untuk umum ini biasanya untuk ibu-ibu rumah tangga. Kemarin itu hasil diskusi kita juga dengan tim dan teman-teman dari komunitas untuk membuat kompetisi membaca nyaring. Ya, membaca nyaring. Nah, di Gorontalo ini sebenarnya ada komunitas-komunitas atau perkumpulan ibu-ibu yang membaca nyaring gitu. Jadi, nah
kita mencoba menyediakan wadahnya untuk mereka berkompetisi. Jadi ya mereka hanya latihan membaca, tapi untuk apa? Nah, kita coba untuk dikompetisikan supaya ya mengasah kemampuan mereka sampai sebatas mana sih kemampuan membaca nyaringnya itu. Gitu. Iya, berarti ini tentunya kolaborasi juga ya dengan perpustakaan. Saya beralih ke Ibu Lia. Ibu, kalau kita melihat keadaan hari ini ya Ibu, digitalisasi semua, bahkan untuk buku saja sekarang dibuat dalam bentuk digital. Kira-kira tantangan yang paling besar ada di situ dan bagaimana langkah perpustakaan untuk melihat tantangan itu, Ibu? Baik, sebenarnya digitalisasi sudah masuk di Kota Gorontalo. Kita punya smart, karena memang dari awal Kota Gorontalo sudah dari 10 tahun yang lalu itu punya semacam brand adalah Kota Smart. Semua proses yang ada di Kota Gorontalo, mau dia surat menyurat, bahkan sampai dengan perpustakaan pun kami sudah punya perpustakaan digital. Kami punya e-perpustakaan Kota Gorontalo yang di dalamnya kita punya sekitaran 1.400 judul buku digital yang bisa diakses gratis oleh masyarakat Kota Gorontalo. Tantangan yang kami hadapi itu adalah yang pertama terkait dengan pengembangan aplikasi ini. Memang kita tahu bersama efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu pastinya berimbas ke daerah. Kemudian minat untuk masyarakat mengakses e-perpus ini sangat kurang. Mungkin kami memang sadari sosialisasi yang kurang dari kami. Mungkin itu akan jadi pekerjaan utama kami ke depan sambil kita mengembangkan aplikasi ini. Digitalisasi sendiri untuk buku di Kota Gorontalo, kalau dilihat dari jumlah sudah memadai, artinya untuk ukuran yang sekarang, tapi pengembangannya harus ada penambahan buku. Nah, itu kita coba di 2025 ini nantinya ada penambahan buku digitalisasi, nantinya ada penambahan di sekitaran triwulan 4 mungkin ada pengadaan nantinya buku digital. Ibu, saya sangat tertarik sebenarnya dengan e-perpus tadi, tapi sebelum kita masuk ke sana, saudara jangan kemana-mana, tetap di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan dua narasumber, Pak Didik dan Ibu Lia. Saya tetap beralih ke Ibu Lia dulu ya. Ibu tertarik tadi dengan Ibu Lia bilang soal e-perpus ya. Kira-kira bagaimana Ibu cara mengakses e-perpus itu? Jadi kita punya link, nanti memang rencananya kami akan membuatkan barcode daripada e-perpus ini dan kami akan tempel di lokasi-lokasi tertentu yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Sebenarnya gampang, seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, tinggal scan barcode sudah langsung masuk, tinggal mendaftar saja, otomatis sudah menjadi pemustaka yang masuk di dalam e-perpus. Jadi otomatis dia menjadi anggota perpustakaan Kota Gorontalo. Dia sama seperti dengan bagaimana kita mengakses aplikasi-aplikasi yang ada. Berarti itu bentuknya aplikasi? Iya, aplikasi. betul. Dan itu berbayar atau gratis? Gratis. Berarti semua orang bisa mengakses e-perpus. Dan tersedia berapa judul di sana, Ibu? Dia ada sekitar 1.400 judul buku. 1.400 judul buku. Jadi untuk saudara-saudara yang ada di rumah, yang kira-kira mager untuk datang ke perpustakaan, bisa lewat e-perpus di aplikasi. Itu bisa di-download di Play Store, Ibu? Di Play Store ada. Di Play Store juga masih ada. Di Play Store sementara. Iya. Saya beralih ke Pak Didik. Sebagai orang yang cukup lama beraktivitas di bagian gerakan literasi, selama beraktivitas di gerakan literasi ini, apa saja sebenarnya masalah paling utama yang sering sekali ditemui? Sebenarnya bukan masalah ya, kita sebutnya tantangan aja. Ya, jadi ya kita yang pasti daerah-daerah yang susah dijangkau itu yang tantangan utama, karena memang jauh dari
pusat kota, terus nah akses untuk ke sana itu yang ya tantangannya di situ, agak sulit dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kalau dibilang masyarakat itu tidak suka membaca, enggak juga. Sebenarnya mereka suka membaca, cuman ya itu tadi, mereka untuk menjangkaunya itu dari tempatnya itu ke kota itu mungkin agak jauh ya, mungkin ya, tapi ya itu salah satunya lah gitu. Terus ya mohon maaf mungkin ya ekonomi masyarakat yang kita tidak bisa lihat ya, itu yang membuat mereka untuk memperoleh buku-buku bacaan yang berkualitas mungkin agak bagaimana gitu ya. Tapi menjawab tantangan itu ya tadi sebuah gerakan ini ya salah satu upaya kami untuk memudahkan masyarakat yang di daerah-daerah itu supaya gampang menjangkau. Nah, yang jawaban yang kedua, supaya mereka juga tidak terlalu terbebani, kita juga menyediakan produk-produk yang sangat terjangkau dan bisa mereka peroleh. Ya kalau harga buku mulai 10 ribuan pasti sangat bisa gitu ya, karena jajanan anak sekolah aja sekarang sudah berapa gitu ya. Itu yang bisa kami lakukan untuk menyebarkan ilmu atau buku-buku yang ada di Gramedia. Tapi tadi di awal kan Bapak sempat bilang kalau Gramedia juga visi utamanya untuk menyebarkan literasi hingga ke pelosok di Gorontalo. Tapi juga tadi Bapak bilang bahwa salah satu tantangannya adalah sulit untuk menjangkau daerah-daerah itu. Nah, kira-kira apa inovasi dari Gramedia untuk tetap bisa menjangkau visi utama di daerah-daerah pelosok tersebut? Yang pasti kita menjangkau daerah tersebut ya, kita akan kunjungin, terus mengajak juga pemerintah setempat ya terkhususnya dari perpustakaan-perpustakaan daerah, apalagi sampai di kabupaten-kabupaten, kita juga mengajak dinas terkait tersebut untuk mengajak masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya untuk ya minimal mereka bisa berkunjung ke perpustakaan di daerah tersebut supaya tadi jadi menjawab tantangan perpustakaan Bu Lia tadi, tingkat kunjungan. Nah, itu juga bisa mengakomodir bahwasanya ada kunjungan ke perpustakaan, dan kalau di perpustakaan kan juga membacanya gratis ya Bu ya? Gratis. Ya. Jadi kalau mau baca di tempat ya gratis, tapi kalau mau beli buku ada kita Gramedia, kita yang menjual gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah memudahkan masyarakat. Nah itu juga kita kita mencoba untuk sounding atau kegiatan promosi door to door ke sekolah-sekolah ya, karena sekolah-sekolah itu yang punya masanya yang paling banyak gitu. Dan literasi itu ya kita mulai dari sekolah yang paling rendah. Jadi ya kita promosinya lewat sekolah-sekolah, bahwasanya kita ada event, kita ada kegiatan, mau beli buku boleh, mau membaca buku silakan. Jadi supaya semua juga bisa tercerdaskan. Iya, saya beralih ke Ibu Lia lagi ya Ibu. Seperti yang sudah kita bahas tadi tentang digitalisasi, kira-kira untuk Dinas Perpustakaan sendiri untuk masuk ya juga di digitalisasi itu, untuk kampanye literasi seperti apa Ibu? Sebenarnya kita punya beberapa kegiatan, tapi ada satu program unggulan kami adalah pembinaan perpustakaan, di mana kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya untuk menjangkau sekolah-sekolah yang ada di pinggiran yang siswanya agak kesulitan untuk mengakses perpustakaan daerah. Kita ada satu inovasi, itu adalah perpustakaan keliling namanya. Armada kami siapkan dalam bentuk mobil perpustakaan keliling, itu kami lakukan menjangkau sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kota. Contoh yang ada di bagian timur dan selatan, di bagian utara sebelah. Jadi kami melaksanakan setiap minggu itu ada 3 kali untuk armada kami turun ke sekolah-sekolah. Kemudian juga ada
beberapa strategi kami dalam bagaimana caranya literasi di Kota Gorontalo bisa meningkat adalah kami melaksanakan wisata baca. Iya, jadi anak-anak yang mungkin selama ini pembelajarannya hanya di dalam kelas, bosan pasti, butuh penyegaran. Kami ajak siswa untuk berwisata sambil membaca. Jadi kami kolaborasi juga dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Gorontalo, komunitas literasi. Kami gandeng untuk melaksanakan kegiatan itu. Iya, Ibu, tapi sejauh ini untuk mengimplementasikan tadi yang Ibu bilang soal program-program dan lain sebagainya, apa hal terbesar yang menjadi faktor penghambat sebetulnya untuk mengimplementasikan ini? Mungkinkah dari segi sumber daya manusia atau anggaran atau sebagainya? Bagaimana Ibu? Yang pertama, tidak dipungkiri bahwasanya anggaran adalah salah satu sumber yang harus kita perlukan dalam hal melaksanakan semua program-program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tetapi ada hal yang paling besar, permasalahan yang paling krusial, kenapa minat baca masyarakat Kota Gorontalo itu sangat rendah. Anak-anak dibiasakan dengan gadget. Mungkin kita tahu anak SD sudah pegang handphone, bisa mengakses YouTube dengan mudahnya. Nah, orang tua dalam hal ini yang memberikan gadget tersebut kepada anaknya kurang untuk mengawasi anaknya. Apa sih yang dibuka di handphone? Nah, anak-anak sudah lupa dengan membaca. Saya dengan Dinas Pendidikan, kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo dengan Dinas Pendidikan itu kami coba untuk bagaimana setiap hari itu anak-anak dibiasakan untuk mengambil waktu sebelum pembelajaran dimulai itu membaca. Selain program kami tadi adalah perpustakaan keliling yang mengunjungi sekolah-sekolah. Dengan pihak eksternal sendiri dengan Gramedia kami juga melakukan kolaborasi. Berarti untuk inovasi sebenarnya dari Dinas Perpustakaan sebenarnya sudah banyak ya. Misalnya tadi dengan wisata membaca, kemudian mengajarkan anak-anak untuk sebelum belajar itu harus baca buku dulu. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi itu. Misalnya ibu-ibu yang juga ternyata tidak ada kesadaran untuk membuat anaknya mau membaca begitu. Nah, melihat kondisi ini, kira-kira dari perpustakaan dan juga Gramedia, bagaimana kampanye di media sosial untuk menyadarkan masyarakat umum ya tentang pentingnya anak-anak itu untuk baca buku begitu. Tapi sebelum kita masuk ke segmen tersebut, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Di ujung pembahasan kita tentang gerakan literasi dan minat baca kali ini masih dengan dua narasumber, ada Bapak Didik dan ada Ibu Lia. Kita bercerita kembali tentang pembahasan kita yang tadi, tentang bagaimana kemudian pihak-pihak pemerintah, kemudian pihak eksternal yang berusaha untuk menanamkan budaya literasi kepada anak-anak, tetapi ternyata dari internal sendiri, dari orang tua justru yang menjadi apa ya kira-kira faktor penghambat kira-kira. Nah, untuk perpustakaan sendiri dan Gramedia ada langkah-langkah kampanye media sosial tidak untuk kira-kira menjangkau ibu-ibu ini untuk dapat lebih melek terhadap literasi? Saya mulai dari Bapak Didik dulu. Ya, menjawab tantangan itu mungkin tadi sudah saya paparkan juga. Ada dua kompetisi yang kami melibatkan orang tua. Nah, dua kompetisi itu, yang satu tadi lomba mewarnai Mama Mia, itu kita mencoba menggandeng orang tua agar tidak ketergantungan dengan gadget. Jadi ada aktivitas melibatkan kekompakan si anak dan orang tua. Nah, ini salah satunya. Dan yang kedua, membaca nyaring tadi. Membaca nyaring tadi itu seperti yang kami ketahuin, nah itu komunitas-komunitasnya itu sebenarnya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini kami mencoba supaya ibu-ibu itu
bagaimana sih mereka membacakan buku supaya untuk anaknya gitu ya, seperti dongeng sebelum tidur lah gitu, dongeng sebelum tidur, jadi supaya mereka itu sudah benar nggak cara membacanya, supaya anaknya itu juga bisa melihat oh, ibu saya sih membaca gitu ya. Jadi anaknya dengan melihat orang tuanya pasti kan mencontoh orang tua duluan ya. Jadi biar dari orang tua bisa terbentuk bagaimana membaca, mudah-mudahan bisa turun ke anaknya. Nah, Ibu Lia, kalau dari perpustakaan sendiri, itu kira-kira kampanye secara digitalnya bagaimana, Ibu? Secara digital mungkin kita pastinya bicara digital, pasti kita harus buatkan konten-konten dan lain sebagainya dalam bentuk digitalisasi. Kami memang karena masalah anggaran, itu tadi kami kesulitan dalam membuat konten-konten. Yang paling kita bisa lakukan saat ini adalah melalui media sosial daripada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sendiri. Kami mengkampanyekan bagaimana kegiatan-kegiatan kami yang ada bisa diketahui oleh masyarakat. Upaya kami dalam hal bagaimana permasalahan utama yang terjadi terkait dengan literasi ini adalah orang tua yang kurang memberikan semacam ini kepada anak-anak untuk bagaimana membiasakan buku di rumah. Kami menggandeng perpustakaan kelurahan, kami punya sekitar 35 perpustakaan kelurahan, di mana perpustakaan kelurahan ini yang kami bina. Tentunya kita tahu bersama bahwasanya perpustakaan kelurahan langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya, pemustakanya pun pastinya orang-orang yang datang ke situ adalah masyarakat. Jadi melalui perpustakaan kelurahan kami mengkampanyekan bahwasanya perpustakaan kelurahan bisa diakses oleh masyarakat yang ada di wilayah itu. Yang berikut kami menggandeng komunitas literasi yang ada di Kota Gorontalo, terutama ibu-ibu. Kami punya ada beberapa komunitas ibu-ibu yang berkumpul dalam sebuah komunitas. Salah satunya yang saya sangat dekat dengan kami adalah Read Aloud, dan sudah pernah melaksanakan kegiatan juga di perpustakaan kami. Melalui ibu-ibu ini kami minta mereka untuk mengkampanyekan bagaimana anak-anak dibiasakan dengan buku sedari dini. Berarti memang secara kampanye digitalnya ada dibuat juga konten-konten begitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap kampanyenya lebih mendekat dengan masyarakat di kelurahan-kelurahan seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, saya beralih lagi ke Pak Didik. Kira-kira untuk kolaborasi lintas sektor ya, khususnya antara misalnya Gramedia, kemudian Dinas Perpustakaan, masyarakat, dan mungkin juga ibu-ibu, mahasiswa dan lain sebagainya, seberapa penting kolaborasi itu sebenarnya untuk saat ini? Sangat penting, saya bilang sangat penting, karena untuk meningkatkan literasi di masyarakat ini, kita Gramedia tidak bisa jalan sendiri juga. Nah, saya yakin pemerintah setempat juga pasti ya tidak bisa juga jalan sendiri. Ya, jadi pentingnya kita berkolaborasi ya itu, supaya ya ada keterbatasan di sana, ada keterbatasan di sini. Nah, kita bisa saling melengkapin, saling menutupin keterbatasan kita. Jadi supaya ya bisa semua tertutupin. Tapi Bapak tadi kan sempat bilang kalau acara untuk yang roadshow literasi tadi akan digelarkan oleh Gramedia dan juga perpustakaan. Nah, dari Bapak sendiri ada imbauan tidak untuk acara nanti, misalnya apa patuh dengan apa, atau soal minat bacanya seperti apa? Tidak ada hal yang mewajibkan ini itu ya, jadi kita bebasin, dan untuk yang berkunjung juga kita bebasin, free. Nah, untuk lomba-lomba juga ya kita ya ada sedikit syarat dan ketentuan ya pastinya. Nah, itu kita tidak terlalu memberatkan. Intinya kita tidak terlalu memberatkan bagi yang mau berkunjung dan ikut berkompetisi.
Nah, terakhir dari Bapak sendiri dan nanti akan juga dimintai sama Ibu, harapannya dengan adanya kolaborasi ini dan inovasi-inovasi, upaya-upaya yang dilakukan, harapannya untuk gerakan literasi dan juga minat baca di Gorontalo seperti apa? Yang pasti kita berharap tingkat literasi meningkat ya. Tingkat literasi meningkat, tingkat kunjungan meningkat, dan harapannya semua pasti akan meningkat gitu. Ya, jadi biar masyarakat ini ya lebih tercerdaskan lah, karena apapun ininya pasti membaca itu adalah jendela dunia. Kadang orang bisa belajar melalui visual, tapi sangatlah berbeda orang belajar melalui membaca. Nah, itu pasti terbukti sangat berbeda untuk daya tangkapnya untuk belajar dengan membaca dan belajar dengan visual. Iya. Kalau dari Ibu sendiri dari Dinas Perpustakaan? Mungkin saya nambahin saja apa yang disampaikan Mas Didi, karena memang sebagian besar sudah terjawab. Saya punya satu harapan kepada orang tua. Saya pikir dengan dunia gadget yang semakin tidak mempunyai lagi rem sekarang, saya berharap orang tua punya sikap di rumah kepada anak-anaknya, ada ketentuan bahwa ada jam-jam tertentu anak-anak tidak boleh memegang handphone. Biasakan mereka walaupun hanya 1 jam saja untuk memegang buku apa saja yang mereka sukai, dan mungkin orang tua bisa memfasilitasi buku yang apa yang mereka sukai tolong dibeli di Gramedia, banyak bukunya, atau di mana tempat-tempat yang bisa didapatkan buku-buku. Saya berharap orang tua bisa punya perhatian, karena anak-anak kalau kita biasakan sedari dini untuk membaca, itu akan terbawa sampai dewasa. Saya kira itu saja harapan saya untuk bagaimana meningkatkan literasi di Kota Gorontalo. Iya, Bapak dan Ibu, tentunya ini pembahasan yang sangat menarik tentang gerakan literasi dan juga minat baca yang ada di Gorontalo, dan terungkap juga di diskusi kita kali ini bahwa ternyata di Gorontalo literasi dan minat bacanya sangat kurang, sehingga yang itu memunculkan beberapa inovasi dan juga program-program dari pemerintah dan juga lintas sektor untuk dapat meningkatkan literasi di Gorontalo untuk menciptakan masyarakat yang literat dan juga berpikiran terbuka, dan nantinya akan menunjang untuk daerah lebih maju dan lebih berkembang di kemudian hari. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber di Sapa Gorontalo. Dan untuk saudara yang ada di rumah, kita akan berjumpa lagi di Sapa Gorontalo berikutnya. Terima kasih, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.